لا أملك لنفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah bersama-sama dengan kajian pimpinan yang terhormat Ibu CPT Angkatan 7 Sekolah Tanjung Pinang, yaitu Ibu Maharga SPDA, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang ini. Salam beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan mengadakan diseminasi sosialisasi isi awal budaya. Sebelumnya kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati SPD kepada Ibu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berkah rahmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita masih dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi dari kegiatan guru penggerak. Selanjutnya, salawat beriring salam kita sampaikan di dunia besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu majelis guru serta tenaga pendidikan di SDN 02 Tanjung Pinang Timur, rekan-rekan semuanya. Baiklah, seperti yang saya sampaikan dalam undangan bahwa hari ini nanti kita akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan tema budaya positif. Nah, alhamdulillah di sekolah kita memiliki satu orang guru penggerak. Artinya apa? Nah, kita akan dapat informasi terbaru yang dapat kita laksanakan untuk mengembangkan sekolah kita maupun mengembangkan anak didik kita. Ketika pemberian materi berkaitan dengan perkembangan itu ada pada guru penggerak, maka beruntunglah kita akan juga mendapatkan bagian daripada ilmu itu. Ya, ketika di suatu sekolah tidak memiliki guru penggerak, maka hal-hal atau ilmu-ilmu yang didapat oleh guru penggerak hanya bisa diberikan di sekolahnya. Nanti setelah selesai baru guru tersebut dapat memberikan kepada sekolah lain. Maka beruntunglah kita di sekolah kita ada Bu Mahardani yang mengikuti guru penggerak angkatan ke-7. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Bu Mahardani. Kemudian ini juga untuk memacu motivasi Bapak Ibu semua. Ayo bersama-sama kita sukseskan kegiatan guru penggerak, terutama yang muda-muda yang masih bisa masuk dalam daftar untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Kalau yang sudah tidak bisa masuk daftar, tetapi bisa masuk untuk pengajar praktik, saya sarankan untuk mendaftar di pengajar praktik. Nah, untuk yang kedua-duanya sudah tidak bisa, bukan berarti diam di tempat, tetapi mengikuti perkembangan itu harus. Mengikuti perkembangan itu penting. Perubahan itu perlu. Mengapa? Karena anak-anak kita juga berubah dunianya. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan, maka kita akan ketinggalan dari anak kita. Ya, itu semangat dari saya
angkatan-angkatan berikutnya, ya, sebagai guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak hanya terhenti sampai di angkatan 7, tetapi angkatan-angkatan berikutnya tetap ada guru dari sekolah kita yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya rasa itu saja dari saya tidak berlama-lama karena yang paling penting adalah isi dari diseminasi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Sekota Tanjung Pinang yang akan disampaikan oleh Ibu Mahardani SPI kepada Ibu di sini. Baik, sebelum kita mulai pemaparan dari saya, dan kita adakan dulu apa namanya ice breaking, ya. Ice breakingnya tentang akhir huruf dari sebuah kata. Jadi ibu, bapak, ibu fokus kepada akhir huruf dari sebuah kata. Nah, tema katanya itu adalah tentang nama hewan. Misalnya begini, saya bilang harimau. Nanti Bu Ayu jawab kelanjutan dari nama hewan tersebut harimau, berarti nama akhirannya adalah huruf akhirannya U. Bu Ayu silakan lanjutkan. Udah. Kemudian Bu Ayu lemparkan ke guru yang lain. Yang ini nama hewannya Bu. Ibu terus silakan. Ya, silakan Bu Ayu. Jadi kasih ke siapa? Bulan. Ada lagi yang mau lemparannya? R-nya ke Bu Devi aja lah. Iya, Bu Devi. Silakan Bu Devi. R-nya rusak. Iya, rusak. Alhamdulillah ya. Demikianlah hasilnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya adalah beberapa di beberapa pantun, ya. Senang hati melihat nenek membawa bangku nasi dan konsentrasi. Karena semua sudah berkumpul, saya akan mulai presentasi. Pergi berlibur ke kota Bali, melihat indahnya hamparan pagi di sawah. Presentasi ini saya awali dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan tiba, bunga mengunduh, enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah atas fasilitas yang telah diberikan kepada saya, Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir menyampaikan pemaparan dari saya. Ya, alhamdulillah saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan berarti saya sebagai narasumber sebenarnya, karena saya yang berdiri di sini adalah orang yang masih belajar. Ya, yang namanya orang belajar pasti perlu lagi menambah pengetahuannya. Nah, kebetulan saja saya diberi kesempatan. Mungkin kesempatan itu lebih dulu dari Bapak Ibu guru, dan saya doakan Bapak Ibu guru juga berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, dalam pendidikan guru penggerak ini saya dengan teman-teman yang lain itu
saya dalam pembelajaran secara luring atau tatap muka. Kemudian fasilitator Ibu Siti Nurhayati itu mendampingi saya dalam pembelajaran secara daring. Dan yang ketiga itu ada namanya instruktur. Instruktur ini mendampingi kami dalam pembelajaran secara daring juga. Tapi instruktur ini untuk setiap modul itu berbeda-beda. Jadi dia itu termasuk guru yang ahlinya. Dalam pemaparan budaya positif ini saya akan membahas tentang 7 poin tersebut. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi dan kebutuhan dasar manusia termasuk peserta didik kita dalam berperilaku. Kemudian bagaimana guru di sekolah berperan mengontrol siswa untuk menerapkan disiplin. Yang keenam itu namanya keyakinan keras. Kalau kita di sekolah biasanya bilangnya peraturan, karena ada perbedaan sedikit. Kemudian keyakinan keras ini akan dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau ada pelanggaran di sekolah, ada disiplin, itu akan dilakukan namanya segitiga restitusi. Hanya akan dikembalikan kembali terhadap keyakinan keras mereka. Jadi kita akan bahas apa bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, budaya positif itu apa ya? Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah ini, ya. Budaya positif itu merupakan nilai atau kebaikan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah nilai yang ini kita tanamkan terhadap siswa, terutama di kurikulum merdeka. Ya, profil pelajar Pancasila sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Karena dengan apa saja profil pelajar Pancasila tersebut. Kita nyanyi dulu ya. Oke, siap. Ya. Sama-sama kita nyanyi ya Bunda. Oke, siap. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita bagi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa hubungannya dengan budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah lingkungan yang kita ciptakan, yang kita lakukan untuk melakukan sehingga terwujud budaya profil pelajar Pancasila terhadap siswa didik kita. Nah, sejalan dengan itu, budaya positif itu juga sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, hakikat seorang pendidik itu sama dengan petani. Jadi petani menanam padi pasti akan mengharapkan hasil yang terbaik dari padi yang ditanamnya. Begitu juga dengan seorang guru. Bagaimana kita mengharapkan anak didik kita menjadi yang terbaik di masa depannya, bahagia dalam kehidupannya, dalam pembelajarannya, sehingga nanti mereka akan menjadi orang-orang pribadi yang sukses. Nah, bagaimana caranya? Seperti petani itu dia menyediakan lingkungan untuk tumbuhnya padi, memberi air, memberi pupuk, kemudian membasmi tanah. Nah, begitu juga dengan guru. Guru itu menyediakan lingkungan yang positif, sehingga siswa bisa berkembang dengan baik. Nah, di dalam standar nasional pendidikan juga terdapat bagaimana
siswa itu dalam belajar, sehingga siswa tersebut bisa menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, itu kita kondisikan lingkungan tersebut sehingga mereka bisa nyaman dan aman dalam belajar. Nah, dalam budaya positif kita harus melakukan perubahan paradigma. Jadi biasanya bagaimana, kemudian seperti apa yang diharapkan. Nah, ini seperti ini Bu, ada kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kegiatannya adalah cobalah bergerak. Jadi ada 2 orang melakukan, 1 orang itu menggenggam tangannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan apa yang kita genggam itu adalah sesuatu yang berharga yang kita pertahankan apabila orang lain ingin membukanya. Nah, kawan yang satu lagi itu berusaha membuka, bisa dengan bujuk, dipaksa, atau bagaimanapun caranya untuk membuka tersebut. Kira-kira, silakan Bapak Ibu dipraktekkan. 2 orang Bapak Ibu, 2 orang ya. Ya, satu menggenggam tangan, yang satu lagi membukanya. Iya. Silakan. Ayo silakan yang Silakan Bapak Iman dibuka Pak. Buka dengan Pak Iman. Iya. Pak Iman yang kerja kalau Pak Iman. Iya. Kira-kira tadi Bapak Iman bisa membuka tangan Pak Iman? Tidak. Kenapa tidak bisa? Tenaga tak kuat. Karena tangan Pak Imannya kuat. Iya, Pak Iman lemah. Yang lain ada yang bisa membuka? Ini sama muda nih. Ayo, dua. Ayo sebentar, ayo. Ayo Iman. Nazli. Ayo silakan. Iya, ternyata Pak Nazli bisa membuka genggaman tangan Pak Imam. Kenapa? Iya, sebenarnya kita Usaha. begitu juga siswa itu memiliki kontrol atau kendali terhadap diri kita. Pak Imam tidak akan mengizinkan tangannya dibuka. Tapi ketika Pak Nazli bisa membukanya, berarti dia membiarkan tangannya untuk terbuka. Nah, itu namanya kontrol. Ya, ini berhubungan dengan paradigma baru, yaitu teori kontrol. Teori kontrol ini disebutkan oleh William Glaser. Nah, biasanya kita menganggap guru, pendidik menganggap siswa itu, yang dibutuhkan siswa itu apa yang kita berikan. Sebenarnya kebutuhan siswa itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi apa yang dilihat guru itu, guru beranggapan itu juga yang dilihat oleh siswa. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Begitu juga siswa kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi tidak sebuah kesalahan. Kemudian kita menganggap kita bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol saya. Jadi kita menganggap murid itu bisa kita perlakukan sesuai dengan keinginan kita. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali mereka membiarkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ketika kontrol itu tidak bisa kita lakukan, kita akan memaksa. Ya, sementara dalam teori kontrol, guru dan siswa itu melakukan kerjasama, kolaborasi, dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru dari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam stimulus respon antara guru dan siswa itu ada yang kalah dan menang. Sementara dalam teori kontrol, siswa itu juga nanti akan merasa dia menang. Jadi nanti dia akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, dalam disiplin positif ini, budaya positif itu terwujud apabila dapat dibentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk guru penggerak itu baru di lingkungan kelas. Ya, sejalan budaya positif ini
sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan, yaitu menurut Bapak Haji Dewantara, di mana ada kemerdekaan itu ada disiplin. Nah, ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita atau tidak bisa melakukan self disiplin atau disiplin yang berasal dari dalam diri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Sejalan juga dengan pemikiran Ryan Gozer. Silakan baca sendiri ya Bu ya. Ini struktur itu ada di sana. Nah, menurut beliau disiplin itu sama dengan belajar. Arti lainnya juga murid atau pengikut. Yang namanya murid di satu sekolah, mereka tentu harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah tersebut. Di dalam kebiasaan kita juga dulu pernah sebagai siswa ya, kita menganggap setiap disiplin itu kalau kita langgar pasti ujung-ujungnya nanti kena hukum. Nah begitu ya, jadi menimbulkan tidak nyaman. Sementara disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin menumbuhkan kesadaran dari diri peserta didik kita tanpa diancam, tanpa dipaksa, tanpa melalui hukuman. Nah, itu namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu berasal dari dalam diri siswa. Bagaimana kita menghadirkan disiplin positif ini terhadap siswa atau disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik? Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan keras. Keyakinan keras itu akan membentuk budaya positif. Kenapa? Karena dalam menggunakan keyakinan keras tersebut diharapkan nanti bisa memecahkan permasalahan di kelas. Karena keyakinan keras itu mewujudkan nilai-nilai yang ada yang diyakini oleh siswa. Jadi siswa itu bersikap bukan karena sanksi dari aturannya, tetapi karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, misalnya ketika siswa itu terlambat masuk sekolah, apa nilai yang mereka yakini? Disiplin misalnya. Jadi mereka itu datang ke sekolah tepat waktu bukan karena hukumannya nanti dijemur di lapangan, tapi karena mereka menganggap jika mereka datang tepat waktu, mereka akan dihargai menjadi pribadi yang disiplin. Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang bersifat lebih konkret. Misalnya tadi itu siswa datang tepat waktu. Nah, kalau di keyakinan kelas disiplin itu saja. Jadi kata-katanya itu lebih abstrak dan bisa dijabarkan. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Pernyataan universal itu nilai-nilai kebajikan yang umum, universal, tidak terkait agama, tidak terkait ras, tapi kita yakini kebenarannya itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas ini kita libatkan siswa. Jadi tidak kita sendiri, kita libatkan siswa. Kemudian kita akan melakukan peninjauan kembali bila dibutuhkan. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun. Nah, ini contohnya untuk kelas rendah, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu kita sepakati dengan siswa. Kemudian anggota kelas perlu senang. Jadi perlu senang itu mereka tidak hanya belajar, mereka juga perlu belajar sambil bermain. Kemudian untuk kelas tinggi selalu bersikap positif. Bersikap positif ini misalnya mereka berkata yang baik, ya, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Nah, misalnya menghormati orang lainnya apa? Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas itu yang sudah kita buat tadi, kita sampaikan ke siswa selama seminggu. Jadi kan tadi dia abstrak supaya dia bisa dipahami. Jadi kita bahas dengan siswa. Misalnya ini,
menghormati, contoh keyakinan kelasnya ini menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, kita jabarkan menjadi menghormati orang lain itu adalah datang tepat waktu, contohnya. Dan yang tidak menghormati orang lain itu seperti apa? Sering terlambat. Jadi kalau dia datang tepat waktu berarti dia termasuk orang yang menghormati orang lain. Kemudian juga menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi anak hanya tahu ini menghormati orang lain, tapi penjabarannya mereka memahaminya. Ingat membahas, karena kita sudah membahas dengan siswa. Nah ini contohnya. Jadi kita bahas dengan siswa. Mereka, nak, kita buat keyakinan kelas ya. Nah, kalian ingin kelas kita ini seperti apa? Supaya kita belajar dengan baik. Saya belajar tertib Bu, atau sopan santun dengan guru. Nah itu nanti kan kita kelompokkan menjadi satu keyakinan kelas yang sama. Itu setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Jadi nanti kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu contohnya saling menghargai dan menghormati. Nah ini disepakati bersama siswa. Itu bedanya dengan peraturan. Ya, contohnya peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan nilai-nilai apa? Itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak, mengembalikan buku ke tempatnya. Bisa jadi mengembalikan pena yang sistem yang dipinjam. Begitu. Nah, untuk menerapkan disiplin positif yang berasal dari dalam diri siswa, kita harus tahu tentang kebutuhan dasar siswa. Apa yang ingin mereka penuhi ketika mereka berperilaku. Contohnya adalah salah satunya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk mereka ingin rasa aman, ingin makan. Kemudian kasih sayang, mereka ingin diperhatikan oleh gurunya mungkin, atau ingin dijadikan teman oleh kelompoknya. Kemudian kebebasan, mereka senang. Jadi ada siswa yang di kelasnya itu suka bising gitu. Bisa jadi mereka ingin diperhatikan, ingin menjadi penguasa, orang yang dihormati oleh teman-temannya. Ketika keyakinan kelas yang telah kita buat tadi dilanggar atau disiplin aturan itu dilanggar, itu biasanya kita menerapkan ke siswa itu berupa hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Nah, mana dari ketiga ini nanti yang akan menimbulkan disiplin positif terhadap siswa? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah hukuman itu kita berikan ketika siswa melanggar tanpa konsekuensi, tanpa aturan sebelumnya. Jadi ketika kita nampak anak melakukan pelanggaran, langsung kita berikan hukuman. Jadi anak akan mendapatkan merasa disakiti, kemudian dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Sementara kalau konsekuensi ini, ketika anak melanggar disiplin, mereka sudah ikhlas menerimanya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau datang terlambat, mereka pasti akan disuruh mengut sampah. Walaupun tidak nyaman, tapi mereka sudah tahu. Kalau hukuman tidak. Jadi mereka tiba-tiba kaget. Malah kemarin itu waktu dalam pembelajaran murid, tapi di kelas di SMA itu sampai berkasus. Karena gurunya langsung memberikan hukuman, sementara anak itu sudah remaja ya, tidak tepat. Kemudian terkadang kita juga memberikan penghargaan terhadap siswa yang mematuhi disiplin. Apakah itu bagus? Ternyata menurut ahlinya itu tidak bagus. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan itu bisa menyebabkan siswanya itu tergantung. Jadi kalau tergantung dengan apa yang kita berikan. Jadi kalau kita suka beri permen, nanti dia akan berbuat karena nanti dipikirnya nanti dia akan mendapatkan permen. Kemudian
Dan ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa biasa kita puji, itu tiba-tiba kita tidak ngasih, mereka akan, kenapa ya saya tidak dipuji ibu hari ini? Saya salah apa? Jadi dia merasa dihukum, ya. Cuma kalau penghargaan ini untuk jangka pendek itu bagus, hanya untuk seterusnya itu tidak bagus menurut akarnya. Kemudian kita kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Kamu coba, kenapa kamu datang terlambat terus? Ya kan? Ya, mari terlambat, hari ini terlambat juga. Kenapa sih kamu ini? Atau kadang mengatakan seharusnya kamu tahu bagaimana kamu bertindak, jangan salah terus. Atau kita mengingatkan murid kita dengan kesalahan yang sama. Atau bisa juga, kenapa nak kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak, dengan muka yang kecewa begitu ya. Nah, apabila kita melakukan hal ini terhadap siswa, siswa itu akan merasa orang yang gagal atau orang yang mana yang tidak berguna. Nah, di sini akan dicarikan solusi lain untuk penerapan disiplin positif, itu namanya restitusi. Restitusi itu merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menerima kesalahannya, tidak memaafkan, tapi mereka mencarikan solusi bagaimana kesalahannya itu bisa diperbaiki, ya. Itu namanya restitusi. Nah, restitusi ini guru itu mengajak murid itu berefleksi. Berefleksi itu melihat kembali apa yang telah mereka lakukan. Kira-kira itu sesuatu yang baik atau tidak. Nah, kalau tidak, itu kita berefleksi ini kita kaitkan dengan keyakinan keras yang sudah kita sepakati, ya, sehingga mereka mempunyai solusi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka merasa dihargai dan menjadi murid yang bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi dia akan kembali ke teman-temannya bukan sebagai orang yang bersalah, tapi orang yang bisa memperbaiki diri. Kira-kira bisa dibaca, Bapak Ibu? Sungguh kecil, ya, inilah yang saya buat kemarin. Karena kalau di copy paste itu kecil lagi. Ya, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu anak akan membantu anak menjadi orang yang menghindari hukuman. Jadi dia menaati aturan itu karena untuk biar terhindar dari hukuman saja. Dia membuat tugas biar nanti nggak dihukum. Kemudian ada sebagai teman atau pemantau. Ini siswanya akan selalu mengharapkan imbalan dari gurunya. Nah, yang ketiga ini posisi guru itu akan menjadikan siswanya sebagai orang yang menghargai dirinya, atau yang kita sebut dengan terciptanya disiplin positif. Nah, seperti apa ya kita guru yang menghukum? Tuh, dengan mengabdi, menunjuk lidahnya gitu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, bisa ngancam-ngancam. Itu akan membantu anak itu menjadi orang yang suka berbohong, suka nyari kambing hitam ya. Padahal kambing hitam juga susah dicari sekarang. Iya. Kemudian kaitannya guru itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apa itu ya dunia berkualitas? Itu adalah posisi yang paling ideal yang ada di kepala kita. Saya itu pinginnya punya rumah, punya mobil, bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu namanya dunia berkualitas. Yang paling ideal lah dalam yang ingin kita dapatkan.
gurunya berkualitas. Jadi murid meletakkan guru ini, guru yang tipe penghukum ini di luar, nggak ada dalam kamusnya. Nah, murid akan berkata, ya sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Karena kita tahu gurunya nih. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Tuh, dia juga apa ya? Aduh, ibu sakit ini nak, kamu ini bagaimana? Kamu ini buat ibu kecewa loh. Nah, kemudian murid itu akan berusaha menyangkalnya. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Akhirnya dia, Bu, maafkan saya ya. Karena dia melihat ekspresi gurunya seperti ini, dia merasa disalahkan. Padahal dia juga bingung kenapa dia disalahkan ya. Nah, akhirnya murid merasa rendah diri. Bagaimana dengan guru yang sebagai teman? Ini kayaknya saya kadang suka dia, tapi sepertinya saya semuanya juga pernah ini ya, Bu ya. Tergantung situasi. Tapi kalau untuk budaya positif nggak boleh ini katanya jadi manajer. Ya, dengan teman ini guru itu bantu siswanya. Ibu tahu kamu ini terlambat karena kemarin kamu nonton bola ya, tidurnya lambat, nah begitu. Nah kemudian, ayo lakukan yang terbaik untuk ibu. Nah, atau ada orang tua kalian, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Hingga murid ini akan tergantung dengan gurunya, ya. Murid itu berpikir, oh guru ini teman saya, kayaknya bisa diatur lah ini, gitu ya. Akhirnya murid itu tidak mandiri. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah ini pakai hitung-hitungan ini, pakai angka semua ini. Ya, pakai angka. Kamu udah berapa kali terlambat? 3 kali, Bu. Aku tahu kalau 3 kali terlambat kamu mau dapatkan? Iya, Bu. Bersihin kamar mandi, Bu. Dia tahu kan? Kita pakai hitung-hitungan terus. Jadi kalau kamu dapat nilai bagus, nanti Ibu kasih duit 1.000 ya. Atau Ibu kasih kado ya. Gitu. Jadi murid itu akan menyesuaikan diri. Ini kira-kira dukung apa tidak ya? Ibu kasih hadiah. Gitu. Akhirnya murid akan menjadi orang yang melihat melakukan perbuatan itu berdasarkan sanksi atau dapat hadiah. Nah, yang kelima ini posisi manajer namanya. Jadi murid gurunya ini dia berpegang pada keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Jadi, apa yang kita yakini, apa yang keyakinan kelas yang telah kita sepakati, nak? Atau apa bisa kamu mengerjakan, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini kata-kata terus sebagai manajer. Jadi muridnya berpikir, apa ya? Tidak cukup dengan minta maaf saja, jadi dia memperbaiki diri. Jadi ketika dia kembali ke temannya, dia sudah mengatakan, saya sudah memperbaiki kesalahan saya. Nah, mereka akan menjadi pribadi yang kuat. Murid itu meletakkan dirinya sendiri di dalam dunia yang berkualitas. Aku ini orang yang kuat, aku orang yang baik. Nah, karena dia diberi solusi menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Karena dia melakukan kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Jadi kita tidak menerima kesalahan anak, tapi kita memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nak minta maaf sama kawanmu, sebenarnya itu bukan solusi. Jadi kira-kira begini dia berpikir, balik nanti kalau buka kepala dia pakai aku nanti dia suruh minta maaf saja, selesai. Nanti dia akan ulang lagi, balik selesai minta maaf aja. Jadi tidak akan membentuk pribadinya yang positif. Kira-kira saya dan Bapak Ibu saya sendiri itu sering. Makanya kita silap ya Bapak Ibu ya. Makanya kita belajar untuk ada guru menjadi yang lebih baik juga. Nah ini videonya. Nanti Bapak Ibu tengok yang mana posisi kontrol. Semua posisi kontrol tadi ada contohnya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok masuk terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung. Besok kita kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Saya penuh sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kira-kira kita berada di posisi mana? Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Semuanya ada ya? Karena kita pada hakikatnya juga sedang belajar. Itu adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang dilakukannya terhadap siswa, ya. Semoga kita bisa melakukan refleksi dan memperbaiki terhadap apa yang perlu kita perbaiki. Tadi saya sudah menyinggung tentang penerapan disiplin positif itu dengan menggunakan restitusi. Jadi memperbaiki siswa itu memperbaiki diri. Jadi dalam restitusi ini jika ada pelanggaran terhadap disiplin positif, itu siswa bisa melakukan langkah-langkah berikut bersama gurunya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi siswa itu sudah tahu dia melakukan kesalahan, ya. Tetapi kalau dia dalam posisi itu terus, dia tidak akan mampu mencarikan solusi terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, misalnya dengan mengatakan, nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal seperti ini, atau bisa juga ibu juga pernah salah loh dulu. Jadi mereka itu merasa lebih tenang gitu, bukan mereka benar ya, kita menenangkan dirinya. Jadi dia bisa berpikir lebih baik. Kemudian setelah kita melakukan menstabilkan identitas dia, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya kita katakan, nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini.
karena ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Kemudian kita bisa juga mengatakan, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah kita tahu apa alasan siswa ini melakukan kesalahan, baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita ingat kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Bagi tadi yang datang terlambat, disiplin Bu. Nah, kamu kira-kira sudah disiplin? Belum, ya kan? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti dari ini murid itu akan mendapatkan pilihan yang lebih baik. Atau kalau dia tidak bisa seperti video tadi, dibantu oleh gurunya. Kemudian siswa itu bisa mendapatkan penyelesaian masalah terhadap yang dia alami. Ada solusi-solusi yang mereka dapatkan, sehingga mereka di depan teman-temannya itu tidak selalu menjadi orang yang bersalah. Nah, sebagai calon guru penggerak, belum banyak yang bisa saya lakukan. Ini adalah penerapan budaya positif di kelas yang sudah saya terapkan. Saya berharap dengan pemaparan saya ini, Bapak Ibu guru juga bisa mengambil contoh, ya, bukan mencontoh saya juga dalam proses belajar. Alhamdulillah kalau ada hal yang baik bisa diambil. Nah, membuat keyakinan kelas, harusnya keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun pelajaran. Ya, kita sepakati dengan siswa. Kita suruh siswa membuat setiap keyakinan kelas mereka dikumpulkan, kemudian ditempelkan di depan kelas, kemudian dibacakan oleh satu orang temannya. Kemudian dikelompokkan dengan keyakinan kelas yang sama. Nah, kemudian terakhir nanti kita tempelkan di kelas. Kemudian saya juga pernah melakukan segitiga restitusi. Ini 2 orang aktor yang ada di kelas saya itu suka ganggu teman. Itu hari-hari ganggu teman. Dan dengan santainya dia jawab, asik saja Bu, senang aja gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata dia itu diganggu temannya juga. Jadi dia merasa diganggu oleh temannya, bisa di rumah, bisa di sekolah atau abang kelasnya. Nanti dia akan ganggu orang lain. Nah, itu alasan mereka. Jadi alasan mereka, kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu adalah kebebasan, ya. Dia ingin menjadi orang yang dihormati juga di depan muridnya. Nah, begitu. Nah, ini adalah respon siswa terhadap apa yang saya lakukan di kelas. Rasanya ini terlalu banyak yang kita lihatkan saja. Ya. Nah, ini ya sudah kami sepakati. Jadi keyakinan kelas 4D itu beribadah sesuai keyakinan. Karena di kelas saya itu juga ada yang non-muslim. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan. Kebetulan yang muslim itu lebih banyak, makanya dipimpin oleh yang muslim. Yang non-muslim baca doa di dalam hati. Kemudian menghormati orang lain, termasuk teman yang berbeda agama. Alhamdulillah juga di kelas saya itu sangat toleransi sekali. Jadi kalau ada kawan yang melakukan ibadah, itu kawan yang muslim itu membantu memperhatikannya, membantu Bu, lagi sholatnya main-main. Kemudian rajin belajar, kemudian sayang teman, toleransi, musyawarah, jujur dan tertib. Nah, ini ketika mereka melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ada sepakat nak, maka Bu. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ketika mereka melanggar keyakinan kelas ini dengan menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai gurunya, sebagai manajer. Refleksi saya, masih banyak kekurangan sebagai guru, kita masih belajar.
belajar untuk memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik. Jadi kita tidak melihat guru lain, kita melihat diri kita, kurang kita apa. Jadi ketika kita lebih melihat ke dalam, itu kita bisa memperbaiki diri. Karena kontrol itu ada di diri kita. Kita tak mungkin memperbaiki orang lain, apalagi orang lain itu juga sama-sama orang yang dewasa. Jadi kita merefleksi diri kita sendiri. Demikian pemaparan dari saya. Ada pemilu lagi. Terbang tinggi sebelum bayar, tinggal pula di atas tanah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, tadi pemaparan dari CGB Sekota Tanjung Pinang Angkatan 7 yang telah disampaikan Ibu Mahardani. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang belum paham, dipersilakan untuk bertanya. Ya, Pak Imanuddin. Saya tertarik di slide 3 ke belakang tadi. Apa namanya itu saya pertama kali ya, Pak. Yang segitiga tadi itu. Nah, oke. Ini kan bagian dari apa namanya itu proses untuk jadi kan seperti yang kita tahu kalau di SD itu tahap kalau menurut teori perkembangan itu ada pada tahap 3 kalau tak salah kami, yaitu di tahap operasional konkret yaitu 7 sampai 11 tahun. Jadi pada masa itu anak-anak itu belum bisa menganalisis, belum punya kemampuan semacam berpikir secara abstrak. Mereka itu kalau misalkan kita ajak untuk menganalisis, kemudian memberikan paham, mungkin tidak itu yang disampaikan tadi. Mereka itu cuma punya alasan, ya saya buat senang saja. Gitu. Nah, jadi untuk implementasinya karena kondisi perkembangan anak memang belum tahap usia anak untuk mengerti ini benar ini salah, itu penerapannya kira-kira seperti apa? Apalagi kalau misalkan usia kelas 3 ke bawah, itu kan lebih ke operasional lagi, mereka lebih sulit lagi. Kalau kita bilang aja kan, pendirian rapi, kalau kota pendirian rapi, nanti kok itu akan begini-begini. Apalagi kita tampilkan misalkan kota pendirian rapi nanti hubungannya gini. Kita menyepakati dengan anak kan gak susah dulu. Mungkin kalau kelas 6 mungkin masih bisa ya, karena ada masuk tahapan operasional kan begitu kan. Nah, jadi kami itu agak bingung untuk implementasi itu karena memang ya mereka itu belum bisa masuk ke tahapan yang bisa menganalisis hasil perbuatan yang mereka buat gitu. Jadi itu kalau orang dewasa mungkin kita kasih Pakisman atau kita kasih Word, mungkin mereka nggak bisa menganalisis kan berbeda dengan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Iman. Mau kita pending dulu atau langsung dijawab oleh Bu Dani? Langsung aja ke depan. Jadi bagaimana dari pertanyaan cara menganalisis ya? Secara teori perkembangan anak itu kalau umur 7 sampai 11 tahun mereka itu belum punya logika, dia masih belum bisa menganalisis secara abstrak. Iya, jadi bagaimana penerapan di lapangan dari umur 7 sampai 11 tahun cara menganalisis gitu ya. Mungkin sudah ada dari kami dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Iman atas tanggapannya, atas responnya. Saya akan coba menjawab. Jadi kalau mereka melanggar keyakinan kelas, jadi kan kita buat dulu keyakinan kelas saja dengan siswa kelas 1 akan susah ya. Nah mungkin kita buat dengan itu contohnya tadi secara kota kelas perlu belajar. Mungkin kita letakkan pertanyaan anak-anak, ibu ke sekolah mau belajar? Iya ibu guru. Nah seperti
dinding. Nah, jadi nanti kita buat mungkin tidak mungkin pakai sticky note, nggak mungkin ya Bapak ya. Jadi mungkin dengan pertanyaan tadi, kamu sukanya bagaimana belajar pintas? Ya tidak mungkin terlalu apa juga ya Pak. Ini minimal tentang bagaimana disiplin mereka ketika belajar. Boleh ketika belajar itu bicara dengan temannya ketika ikut ibu guru? Tidak, berarti itu sebenarnya nilai disiplin yang kita terapkan. Dan yang mereka pahami tidak boleh berbicara ketika belajar. Ketika belajar itu kita dengarkan ibu guru. Jadi aturan itu mungkin dibantu oleh guru. Jadi dengan melemparkan sesi tanya jawab mungkin Pak. Dan memberikan contoh. Makanya ketika di awal tahun itu keyakinan kelas yang kita buat itu kita biasakan dulu. Kita tanya dengan anak, disiplin apa nak? Nanti disiplin itu nggak boleh ribut lagi belajar Bu. Berarti mereka sudah paham dengan disiplin. Disiplin apa nak? Tidak boleh datang terlambat. Itu artinya mereka sudah paham. Jadi kita ingatkan lagi. Saya kira itu jawaban dari saya. Oh iya, terima kasih. Silakan Pak. Jadi Pak Iman ini salah paham ini. Jadi konsep menganalisa itu kan sesuai dengan perkembangan anak, tingkat analisa. Kalau nak diukur dengan tingkat Pak Iman ya tak bisa lah. Nanti Pak Iman bertanya Pak. Ya, saya senang dengan dia Bu. Iya. Kawan saya berdebat di kedai kopi. Jadi gini, betul teori analisa itu, kemampuan anak menganalisa sesuai dengan tingkat umur kan, pra dan pra. Jadi anak usia SD itu kan sudah ada tingkat pengalaman ya. Kita ini kan sekolah ini kan menambah pengalaman baru. Pengalaman yang lama itu tidak dikasar. Bukan kertas putih, mereka sudah ada. Ya. Jadi mau jadi padi ya nanti kesannya padi Jadi juga. dasar dia sebelum sekolah itu sudah ada baik di rumah mau di Kita menuntut Nah gitu Pak Iman ya? Ya. Pak Iman ini. Terima kasih. Pak atas tambahannya. Ada yang lain? Maksud banyak Atau cukup? Cukup paham? Pas? Paham. Adanya pas dan paham semua berarti. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Iya, dipersilakan Ibu. Demikianlah acara penyampaian materi pada siang hari ini. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Pak Nazri kepada Pak Nazri di sini. اللهم
Demikianlah penyampaian budaya positif oleh calon guru bergerak angkatan 7 Sepakatan Pinang yang telah disampaikan oleh Ibu Mahardani SPDI, dan kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.